ada rasa ketidakadilan masyarakat yang kembali terkoyak karena seorang pemimpin negara, kepala negara melakukan tindakan yang melanggar ucapan yang dia tegaskan sendiri agar kita taat pada prosedur kesehatan atau protokol kesehatan. Kalau tidak ditindaklanjuti dengan baik, kita khawatir trust masyarakat kepada negara, kepada pemerintah, kepada presiden akan semakin terjun bebas. Harusnya Presiden Jokowi ditangkap oleh penegak hukum. Benar ya. Pak Anwar Abbas mengatakan logikanya begini, dia bandingin nih dengan apa yang terjadi pada Habib Rizik Syihab. Kan Habib Rizik Syihab itu diperkarakan karena tindakannya dianggap telah memicu terjadinya kerumunan. Itu kan poinnya kata beliau. Nah, oleh karena itu hal yang sama harus diberlakukan terhadap Presiden Jokowi. Istilah kita harus ada equality before law. Ya, walaupun dia mengakui kalau sampai Presiden Jokowi ini harus ditangkap oleh penegak hukumnya akan terjadi komplikasi. Karena bagaimanapun beliau adalah pimpinan negara, kepala negara, pasti akan terjadi kerumitan. Nah, walaupun juga Anwar Abbas bilang. Jadi betul-betul peristiwa itu peristiwa yang dramatis karena ada kerumunan di situ, lalu si aktor keluar dari sunroof di atas mobil, lalu mulai lempar-lempar hadiah gitu. Jadi sebetulnya terlihat bahwa itu dramatis sekali itu peristiwa itu. Tapi akibatnya tragis karena di era pandemi. Kalau nggak ada pandemi mah itu betul dramatis buat naikin elektabilitas sang tokoh. Tapi dia jadi tragis karena ada pembandingnya tuh. Nah, saya tadinya saya pikir yang ada di mobil itu yang keluarin kepala itu Habib Rizik seperti peristiwa di bandara tuh. Kan Habib Rizik juga begitu naik mobil tuh. Tapi sebetulnya nanti kalau dipersoalkan nanti sebetulnya harus ada yang persoalkan karena prinsip equality before the law tadi itu bahwa presiden harus juga diperiksa tuh entah siapa yang mewakili presiden tapi tetap itu peristiwa melanggar undang-undang kan itu soalnya. Presiden dengan sadar melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang kesehatan kan kita nggak bisa bilang bahwa ada alasan pemaaf. Memangnya presiden orang gila. Yang viral tadi ada siapa tadi bertanya tentang keadilan, menuntut. Ini bicara soal bukan siapa ngomong apa. Ini bicara ada peristiwa yang sama, pelanggaran yang sama, dengan penyikapan yang seharusnya sama juga oleh aparat, terutama polisi. Mas Sigit, gimana? Anda sudah ketemu jalan keluarnya? Kapolri, sudah ketemu jalan keluarnya? Saya mungkin keliru. Saya mungkin keliru membayangkan Anda sedang stres, bingung. Mungkin keliru ya. Jangan-jangan emang mau pikirin, jangan-jangan. Tapi menurut saya, Anda seorang penegak hukum yang lurus, yang ingin bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan undang-undang seperti sumpah ketika diangkat menjadi Kapolri bahwa akan melaksanakan undang-undang dengan seluruh sebenar-benarnya. Saya kira normalnya akan stres. Kalau saya di posisi Anda, saya akan aduh gimana ya, gua tindak ini bos gua, yang ngangkat gua, yang milih gua, enggak gua tindak ini melanggar peraturan. Nah, yang gawat adalah ketika kerumunan itu justru diciptakan oleh kepala negara sendiri atau Presiden Republik Indonesia. Lalu tiba-tiba ada yang berimajinasi agar di Habib Rizikkan juga. Kan runyam semua negara kita ini jadinya. Makanya dari awal saya katakan, jangan buru-buru mendekati sesuatu dari protokol kesehatan. Makanya kalau misalnya tujuannya menarget Habib Rizik, ya gawat bangsa kita ini. Jadi protokol kesehatan yang maaf kata bukan perkara yang harusnya dipidanakan, tapi dipidanakan. Jadi Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus mencontohkan bagaimana menghormati protokol kesehatan dan tidak memancing kerumunan, karena dia tahu whenever, kapanpun, wherever, dimanapun dia keluar maka pasti akan ada kerumunan. Sama-sama timbulkan kerumunan, Jokowi harus diperlakukan seperti Habib Rizik. Presiden Joko Widodo seharusnya diperlakukan sama seperti Habib Rizik Syihab karena kembali menimbulkan keramaian publik
saat berkunjung ke desa Sandosi, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur. Dikhawatirkan kerumunan publik yang terjadi berubah menjadi klaster baru COVID-19 dan terjadi di daerah bencana. Bagi pengamat politik Muslim Arbi, kerumunan yang terus berulang saat Jokowi melakukan kunjungan daerah patut didalami unsur kesengajaannya. Jika terus dibiarkan, maka dikhawatirkan Indonesia akan semakin lamban keluar dari pandemi. Kehadiran Jokowi menimbulkan kerumunan dan negara ini belum bebas COVID. Ini jelas-jelas pelanggaran. Jika terus-menerus timbulkan kerumunan, ini ada unsur kesengajaan langgar protokol kesehatan, ujar Muslim Arbi. Dia lantas membandingkan dengan Habib Rizik Syihab yang menimbulkan kerumunan lalu ditangkap, ditahan, dan diadili atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Seharusnya perlakuan serupa dikenakan kepada Presiden Joko Widodo jika negeri ini dalam satu tujuan bersama keluar dari pandemi. Ini bukti ketidakadilan yang nyata. Kalau HRS ditangkap dan diadili karena kerumunan, maka Jokowi juga seharusnya sama diperlakukan seperti HRS. Karena prinsip negara hukum equality before the law, jelas Muslim. Jika Jokowi tidak diperlakukan yang sama, maka tindakan Jokowi tebar kerumunan merupakan cerminan negara kekuasaan. Penguasa semaunya dan seenaknya berbuat apa saja. Hukum, keadilan, dan undang-undang tunduk di bawah kaki penguasa. Ini potret kerusakan negara di bawah rezim Jokowi, pungkas Muslim. Kehadiran Jokowi timbulkan kerumunan di Vlotim. Pengamat mengatakan, itu cermin sok kuasa. Kehadiran Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur kembali mengundang kerumunan warga. Setidaknya, gambaran itu muncul dari sejumlah video yang merekam kedatangan Jokowi ke desa Sandosi, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur. Jokowi memang datang untuk misi mulia, yaitu meninjau langsung penanganan bencana yang terjadi di NTT. Namun demikian, kehadirannya kembali menimbulkan kerumunan orang, sebagaimana sebuah video yang beredar. Video itu merekam Jokowi sedang memberikan jaket kepada seorang pemuda setempat. Namun aksi itu ditonton oleh masyarakat yang berjubel. Pengamat sosial politik Muslim Arbi pun meminta agar fenomena kehadiran Jokowi yang selalu menimbulkan kerumunan diusut. Sebab bukan tidak mungkin peristiwa yang berulang tersebut ada unsur kesengajaan. Kehadiran Jokowi menimbulkan kerumunan dan negara ini belum bebas COVID. Ini jelas-jelas pelanggaran. Jika terus-menerus timbulkan kerumunan, ini ada unsur kesengajaan langgar protokol kesehatan, ujar Muslim kepada kantor berita politik RMOL Minggu 11 April. Muslim mengingatkan bahwa peristiwa serupa pernah terjadi di Maumere, Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, di mana Jokowi dihadang warga yang berkerumun. Namun Jokowi bukannya langsung pergi untuk menghindari terjadinya kerumunan. Sebaliknya, mantan wali kota Solo itu malah tampil dari sunroof mobilnya dan membagikan souvenir. Menurut Muslim, Jokowi memperlihatkan tindakan arogansi kekuasaan karena secara terang-terangan mengajak masyarakat melanggar protokol kesehatan. Tindakan itu cermin sok kuasa dan semena-mena, pungkas Muslim. Tetap itu peristiwa melanggar undang-undang, kan itu soalnya. Presiden dengan sadar melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang kesehatan. Kan kita nggak bisa bilang bahwa ada alasan pemaaf. Memangnya presiden orang gila.